Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu di awal semester ganjil tahun 2020-2021. Kita akan bertemu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak program studi teknik informatika. Untuk saat ini kita akan menggunakan daring ya, untuk menggunakan online karena situasi kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang rencana perkuliahan kita, rencana program dan kegiatan pembelajaran satu semester ini. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana nanti pelajaran saya. Oke, cara belajar ya. Pada setelah mahasiswa kuliah ini nanti mahasiswa mampu menjelaskan, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, konsep dan metode dalam suatu pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa dan merancang perangkat lunak dengan menggunakan konsep dan metode rekayasa perangkat lunak terstruktur. Deskripsi singkat untuk mata kuliah ini, apa saja yang kita pelajari. Nanti mata kuliah ini nanti menjelaskan tentang konsep dasar perangkat lunak, daur hidup dan tahapan pembangunan perangkat lunak, mulai dari tahapan requirement, analisis, perancangan, konstruksi, pengujian, dan perawatan dengan menggunakan metode terstruktur dengan dilengkapi studi kasus untuk setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Kemudian untuk metode penilaian sendiri, sebelumnya dulu ya, pertama dan aktifan dan keaktifan diskusi tanya jawab itu nanti 5%. 25% yaitu tugas mandiri maupun nanti kalau ada tugas kelompok juga bisa. UTS 30%, UTS-nya nanti berupa ujian ya, ujian tulis. 40% yaitu proyek akhir. Jadi proyek akhirnya nanti membuat sebuah laporan ya, dokumentasi pengembangan perangkat lunak. Tapi nanti kita coba kombinasikan dengan mata kuliah lain. Jadi nanti untuk software ataupun produknya diambilkan dari mata kuliah lain, tapi untuk metode pengembangannya itu nanti diambilkan dari RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Untuk metode perkuliahan sendiri nanti ada temukan ada tugas feedback dari materi, kemudian penyusunan proposal project, penyusunan laporan akhir. Instrumennya nanti untuk penilaian tatap muka yaitu nanti ada soal praktek dan mungkin juga tugas. Untuk online yaitu laporan penyusunan dari project, ataupun juga kalau nanti tugasnya online maka laporan dari tugas online tersebut. Oke, jadi nanti kalau yang di sini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya dituliskan di kolom komentar, silahkan ditanyakan jika ada yang belum jelas. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Ini adalah rencana kegiatan pembelajaran mingguan kita direncanakan yang direncanakan yaitu nanti kalian mampu menjelaskan permasalahan umum tentang perangkat lunak. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan perbedaan antara software dan sistem engineering. Bahan kajiannya apa? Yaitu meliputi perkembangan ilmu rekayasa perangkat lunak, kemudian perkembangan perangkat lunak itu sendiri, permasalahan-permasalahan di perangkat lunak, kemudian jenis aplikasi perangkat lunak, ada mitos perangkat lunak, kemudian perbedaan antara software engineering, sistem engineering, ataupun sistem komputer. Nah, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian untuk minggu kedua, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu nanti kalian mampu menjelaskan roadmap untuk membangun produk software rekayasa. Ini proses sudah mulai juga ada evolutionary mode proses, nanti ada prototyping, ada spiral mode. Kemudian selanjutnya nanti ada minggu ketiga, kemampuannya sama juga dengan yang kemarin, ini lanjutan dari minggu kedua yaitu tentang roadmap membangun produk. Kalau kali ini kita akan membahas masalah agile view process dan scrum ya.
Mungkin kemarin di APS, analisis perancangan sistem, kemarin kita sudah kenalkan Scrum. Nanti di sini kita coba lebih detail lagi. Oke, untuk minggu selanjutnya, minggu keempat, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa nanti mampu menjelaskan prinsip, konsep, dan metode dalam software engineering. Apa saja bahan kajiannya, yaitu proses. Nah, apa itu? Coba nanti kalian juga bisa buka-buka buku, nanti ada buku literaturnya juga saya kasihkan. Kemudian di minggu kelima, kemampuan akhir yang direncanakan, nanti mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami keinginan customer, dapat menganalisa kebutuhan dari sebuah studi kasus sederhana. Materinya nanti ada requirement engineering, yaitu nanti ada requirement engineering task meliputi inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation, requirement management. Kemudian ada initiating the requirement engineering, juga memenuhi kebutuhan, analisis kebutuhan itu nanti dengan use case juga. Selanjutnya untuk minggu ke-6, ya, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa dapat membedakan antara pemodelan analisis, pemodelan data, dan analisis object oriented. Ya, jadi nanti analisis modeling bahan kajiannya ini meliputi analisis requirement analysis, kemudian analisis modeling approach, data modeling concept, dan object oriented analysis. Minggu ke-7, nah ini sebelum UTS, ya, jadi kemampuan mahasiswa dapat memilih dan membuat model analisis yang efektif dan tepat. Bahan kajiannya apa? Yaitu desain rekayasa perangkat lunak, analisis modeling, ya. Setelah itu nanti kita UTS, ya, UTS itu sebenarnya di minggu ke-8, ya. Ada UTS-nya nanti ujian tulis. Setelah UTS kita masuk ke minggu ke-8, nanti mahasiswa dapat merancang sebuah model atau representasi yang nyaman dan jelas, ya. Bahan kajiannya yaitu design engineering. Materinya meliputi nanti transformasi dari model analisis yang minggu kemarin sudah ke model perancangan, kemudian desain proses dan desain quality, dan yang ketiga adalah desain model. Kemudian yang ke-9, minggu ke-9, kemampuan akhir yang direncanakan, nanti mahasiswa dapat memetakan requirement ke dalam perancangan arsitektur perangkat lunak. Jadi nanti kebutuhan arsitektur lunak, desain arsitektur dan pattern, arsitektur desain, kemudian mapping data flow into a software arsitektur, ya. Kemudian minggu ke-10, kemampuan akhir yang direncanakan, nanti mahasiswa dapat merancang interface perangkat lunak level menengah, ya. Jadi nanti ini desain interface, bahan kajiannya meliputi golden rules-nya, kemudian use interface analysis and design, interface analysis, dan interface design step-nya. Minggu ke-11, kemampuan akhir yang direncanakan, nanti mahasiswa dapat merencanakan dengan baik tahapan dari pembuatan perangkat lunak, yaitu dengan mampu membuat roadmap pembuatan software, itu bagian dari testing, ya. Kemudian nanti selanjutnya di minggu ke-12 tetap sama software testing strategi juga. Nanti materi pembelajarannya itu tentang test strategi for object oriented software, kemudian validation testing, yang kelima adalah sistem testing. Minggu ke-12 melanjutkan lagi masalah testing juga, ini testing taktik. Yang kita pelajari nanti software testing fundamental, kemudian black box dan white box metode uji cobanya. Minggu terakhir pertemuan efektif kita, nanti kita rencanakan mahasiswa dapat menyusun laporan proses pengembangan perangkat lunak, ya. Jadi masalah dokumentasi, ya, meliputi dokumentasi perencanaan, pengajian,
ada standar dokumentasi. Jadi nanti standar dokumentasi internasionalnya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, itu tadi rencana belajar kita selama 14 kali pertemuan, 14 minggu ke depan dalam satu semester ini. Referensinya ada 2 buku. Ada yang pertama adalah Software Engineering Practitioner Approach 7 edition dari Roger S. Pressman. Silahkan nanti coba dicari Pak, ini banyak ya, dicari Google dan di download. Ada Software Engineering, ini yang edisi ke-8, M. Somerville ya, seperti itu. Oke, sekarang tugas ya. Jadi hari ini apa saja itu. Jadi kan nanti seperti ini ya, kita kemudian dijawab. Nanti saya akan bikinkan assignmentnya di Classroom ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya nanti di Classroom, Google Classroom. Oke, berikut ya, silahkan nanti masing-masing dijawab dan dikirimkan ke Classroom. Mungkin itu ya. Oh ya, untuk absensi silahkan komen nama ya, nama kalian di komentar, halaman komentar di bawah video ini ya, sebutkan nama, mau